Astagfirullahaladzim. Pak, Malam terus berlanjut, menyelimuti rumah Robi dalam keheningan yang mencekam. Di sudut ruang tamu, lampu yang sebelumnya berkedip pelan akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan hanya siluet samar dari sosok Bapak Robi yang masih duduk tegak. Tatapannya kosong, namun tubuhnya seolah menegang, seperti menanggung sesuatu yang berat dari dalam dirinya. Lisa yang masih mengenakan mukena, berdiri kaku di dekat pintu kamar. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena aura ganjil yang terpancar dari lelaki tua di depannya. Sejak ia membukakan pintu dan mendapati Bapak Robi sudah berada di dalam tanpa jejak masuk, yang jelas perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya. Apalagi kini, saat ia menyadari bahwa lelaki itu bukan hanya bertingkah aneh, tapi berbicara seperti seseorang yang lain. Bapak Robi mulai bergerak pelan, tangannya meraih sesuatu dari saku celana. Bukan benda nyata, tapi udara kosong, seolah ia sedang mengulang kebiasaan lama milik orang lain. Kepalanya menunduk sedikit, dan dari sela-sela giginya terdengar napas berat yang terputus-putus, seperti seseorang yang menahan beban besar di dadanya. Ia memandangi tangan kosongnya, lalu menatap langit-langit rumah. Tatapannya tak lagi seperti milik manusia biasa, melainkan milik jiwa yang tersesat. Lisa perlahan mundur, namun langkahnya tertahan saat Bapak Robi mulai berbisik lirih. Meski tidak terdengar jelas, satu kata terulang beberapa kali. Racun. Lisa, yang sebelumnya hendak berlari, kini justru terpaku. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini hanya delusi dari orang tua yang sedang sakit? Ataukah benar ada jiwa lain yang menumpang dalam tubuh itu? Sementara itu, di tempat yang jauh dari rumah, Robi yang tengah dibonceng Kona masih gelisah. Wajahnya pucat, matanya terus menatap ke belakang, ke arah rumah yang perlahan lenyap dari pandangan. Ia tak bisa menghilangkan bayangan wajah bapaknya yang berubah, dengan suara serak yang tak seperti biasanya. Namun ketakutannya membuatnya memilih lari. Ia belum tahu bahwa justru Lisa kini berada dalam ancaman. Kembali di rumah, Bapak Robi mulai berbicara pada dinding kosong. Ia seolah sedang menjawab pertanyaan yang tak diajukan. Matanya berkaca-kaca. Ia meraih meja, membungkuk sedikit, dan menangis pelan. Suara tangis itu bukan milik seorang ayah, melainkan suara kesedihan dari jiwa yang terjebak dalam kematian yang belum tuntas. Ia menyebut nama Topan berkali-kali. Dalam suaranya ada nada rindu, namun juga kemarahan. Arwah Pak RT yang kini menguasai tubuh Bapak Robi rupanya sedang mengalami kembali detik-detik terakhir kehidupannya. Dalam bayangan samar, ia mengingat wajah Dewi, perempuan yang mendekatinya hanya demi bisa lebih dekat dengan anak angkatnya, Topan. Ia ingat bagaimana Dewi pura-pura manis, menebar perhatian, memuji-muji, namun perlahan mulai berubah. Ia mulai merasa tak nyaman, seperti sedang diawasi, diperalat, hingga akhirnya ia tersadar bahwa teh yang disuguhkan Dewi terasa getir. Dan setelah malam itu, tubuhnya melemah, tubuhnya rebah, napasnya berkurang. Kini, semua itu berputar dalam benak arwah yang belum tenang itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dibunuh oleh orang yang ia bantu. Ia merasa dihianati oleh cinta palsu yang menyelinap hanya demi ambisi. Lisa, yang menyaksikan Bapak Robi menangis tanpa sebab, mulai mengerti bahwa ini bukan kesedihan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, namun tubuhnya segera membeku saat Bapak Robi mendongak.
dan menatapnya lurus. Mata itu bukan milik ayah Robi. Mata itu menatap penuh beban, namun juga penuh tekad. Dalam sekejap, tubuh Bapak Robi berdiri tegak. Ia berjalan ke arah meja ruang tamu, lalu menggebrak meja itu. Beberapa barang jatuh, dan Lisa menjerit dalam hati. Namun Bapak Robi tidak bereaksi. Ia hanya berdiri diam, lalu menatap langit-langit rumah dan membuka mulutnya. Meski tidak ada suara, gerakan bibirnya jelas. Saya belum ikhlas. Arwah Pak RT ingin menyampaikan kebenaran. Ia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum semua tahu bahwa Dewi telah membunuhnya. Ia ingin agar Topan tahu. Ia ingin keadilan. Karena itu, ia bertahan dalam tubuh Bapak Robi, menolak kembali ke alamnya. Di saat yang sama, Topan yang tengah tidur di rumah orang tua angkat lainnya tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ayah angkatnya, Pak RT, berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian yang terakhir ia pakai semasa hidup. Sosok itu memanggilnya, lalu memeluknya erat. Dalam pelukan itu, Pak RT menangis. Dengan bisikan yang lirih, ia menyampaikan satu nama, Dewi, dan satu kalimat yang menghentak. Dia meracuni saya. Topan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi.